Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia Leander dengan NIM 2111759. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan sosio, emosi, dan bahasa guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Sebelum memasuki pembahasan perkembangan sosio-emosi, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan berarti perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme, dari lahir sampai mati. Perkembangan merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Berikutnya, saya akan menjelaskan teori perkembangan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Monks dan kawan-kawan. Monks dan kawan-kawan menyatakan perkembangan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa diulang kembali. Perkembangan diartikan sebagai suatu perubahan yang bersifat tetap dan tidak bisa kembali. Misalnya perkembangan secara fisik, perubahan bentuk, dan fungsi fisiologis akan berubah sejak anak-anak dan terus tumbuh ke arah menjadi manusia dewasa. Yang kedua, menurut Desmita. Desmita mengartikan bahwa perkembangan mencakup perubahan fisik, dan di dalamnya perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmaniah dan rohaniahnya menuju tahap yang lebih matang. Oke, langsung saja ke perkembangan sosio-emosi. Pengertian perkembangan sosio-emosi adalah suatu proses tumbuh seseorang untuk mencapai kematangan dengan merujuk pada suatu perasaan dan pikiran tertentu. Karena adanya dorongan ingin tahu terhadap sekitarnya terkait konteks sosial dalam mengontrol dan mengekspresikan emosi, pola hubungan interpersonal yang dekat dan hangat, mengeksplor pengalaman sekitar dan belajar dari hal tersebut. Inilah tahap perkembangan sosio-emosi. Masa anak-anak awal yaitu usia 1-2 tahun. Pada masa ini, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahunnya dan bertambah berat 2,5-3,5 kg setiap tahun. Anak usia prasekolah yaitu 3-6 tahun. Ketidakseimbangan disebabkan secara langsung dan tidak langsung dari rangsangan dan kesetimbangan kembali lewat keterampilan representasional serta keterampilan emosional. Anak usia dasar dari 7-12 tahun. Ketidakseimbangan terjadi lewat persepsi langsung, perbandingan sosial, dan respon emosional yang melibatkan pola perilaku karakteristik. Masa anak sekolah remaja dari usia 13-18 tahun. Pada masa ini, keseimbangan datang lewat perbandingan internal dan emosi mulai berkontribusi pada konsep menstabilkan diri. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa. Sedangkan bahasa merupakan segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal di sekitarnya. Jika digabungkan, maka perkembangan bahasa yaitu proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Tahap-tahap perkembangan bahasa. Pada usia 3-12 bulan, tahap perkembangan bahasa anak pada usia ini biasanya akan lebih dominan untuk membuat suara-suara yang belum berbentuk kata.
Beberapa bulan selanjutnya, si kecil akan mulai memainkan kata dengan nada yang lebih panjang. Pada masa ini, kemungkinan anak mampu mengucapkan kata papa atau mama, walaupun belum mengerti artinya. Usia 12-18 bulan. Pada tahun-tahun pertamanya, anak mulai dapat mengenali nama benda di sekitarnya, seperti baju, mobil, boneka, celana, dan lain sebagainya. Kemudian, pada umur 18 bulan, si kecil mulai memahami perintah dan penjelasan yang sederhana. Ia akan datang ketika dipanggil, dan lama-kelamaan mengerti menggunakan kata aku. Usia 2-3 tahun. Pada masa perkembangan bahasa ini, anak mulai memahami perintah seperti ayo sini makan mangga, dan ia mulai mengerti menjawab pertanyaan kecuali pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pada usia ini, anak menggunakan hampir seluruh nada dalam berbicara dan mulai mengerti aturan berbicara sehingga akan mendengarkan ketika orang lain berbicara dan berbicara setelah gilirannya tiba. Usia 3-5 tahun. Pada usia 3 tahun, anak mulai menggunakan kata aku dan kamu dengan benar. Ia juga mulai mengerti aturan dasar dalam menyusun kalimat, sehingga ia mampu bercerita dengan tema sendiri. Lalu, pada usia 4 tahun, anak bisa memahami banyak kata-kata, walaupun ia jarang menggunakannya. Ia sudah bisa memahami emosi, seperti senang, sedih, dan marah. Demikianlah pemaparan materi saya tentang perkembangan sosial emosi dan bahasa. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.